Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, Tundukkan pejamkan mata, berdoa mulai surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli walidayya walil mu'minina amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Allah ya alim bihaulika wa quwwatika wa inna haula wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat. Allahu Akbar. Ya, apa kabar dia hari ini? Oh, dia masih berjalan. Ya, semuanya sehat kan? Devika? Devika sudah sehat? Sudah saja. Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah ya. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Ada yang tadi malam sudah baca-baca bukunya? Saya sudah. Ya. Oke. Jadi ditandain ya kalau misalnya ada yang penting atau harus dicatat. Jadi dicatat atau ditandain. Jadi menyiapkan buku dan pulpen. Kita ulangnya sedikit. Ada adaptasi hewan itu dibagi menjadi berapa kemarin? Adaptasi hewan itu dibagi menjadi 3. Ada adaptasi apa? Yang pertama ada adaptasi morfologi, ada adaptasi, apalagi selain morfologi? Fisiologi dan adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi ini dibagi menjadi 3.
Contoh dari adaptasi morfologi apa saja kemarin? Ditulis ya. Nggak ada isinya. Oke. Yang pertama, adaptasi pada hewan atau adaptasi pada makhluk hidup. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi makhluk hidup dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya atau dengan habitatnya. Ada 3 jenis adaptasi morfologi. Yang pertama, adaptasi bentuk paruh. Adaptasi bentuk paruh yang sudah kita bahas kemarin. Jadi, burung atau hewan atau unggas itu paruhnya bentuknya itu bermacam-macam menyesuaikan jenis makanannya. Yang pertama ada bebek ataupun itik. Dia memiliki ciri-ciri paruh yang berbentuk sudut, pangkalan bergerigi. Hal ini berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur karena makanannya adalah cacing dan ikan. Yang kedua ada burung elang, memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk
mengoyak makanan. Ini sudah kita bahas yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang adaptasi bentuk kaki. Ada di buku halaman 99. Jadi adaptasi bentuk kaki itu contohnya ada pada ayam. Ini ayam jantan ya, yang pertama ini. Ayam dan burung unta. Ia memiliki 3 jari menghadap ke depan, 1 jari menghadap ke belakang, tidak tumbuh sempurna. Nah, yang kecil jari yang tidak tumbuh sempurna itu dinamakan jalu. Itu adalah senjata yang digunakan oleh ayam jantan untuk kalau dia misalnya dalam bahaya atau misalnya dia sedang bertarung dengan sesama ayam jantan yang lain, dia menggunakan jalunya, gitu. Itu senjata dari ayam. Yang kedua, ada itik dan bebek. Itu adalah kaki itik dan bebek. Jadi, memiliki apa? Ciri khasnya memiliki selaput. Jatuh. Yang kedua ada kaki dari itik dan bebek. Jari kakinya memiliki selaput berfungsi untuk berenang dan memudahkan mereka pada saat mereka berjalan di tempat yang lembab atau di tempat yang becek. Jadi kenapa kalau misalnya itik dan bebek itu kalau mereka berjalan di lumpur kakinya tidak terbenam di dalam lumpur karena kaki-kaki bebek dan itik itu mereka memiliki selaput. Yang ketiga ada kaki elang dan kaki raja wali. Jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsanya. Jadi kalau elang dan raja wali itu memiliki paruhnya tajam, kakinya juga tajam karena jarinya karena berfungsi untuk membawa mencengkram mangsanya ya kakinya itu. Yang keempat ada kaki burung pelatuk. Burung pelatuk itu yang gambarnya itu ya, yang pemakan serangga yang memiliki jambul merah yang kemarin itu burung pelatuk. Kakinya bentuknya seperti ini. Memiliki 4 jari dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. Terus kukunya yang depan itu tajam dan panjang, itu digunakan untuk pada saat dia hinggap di pohon supaya dia bisa mencengkeram dan bisa mematuk pohon. Yang kelima ada kaki burung kutilang dan kaki burung kenari. Jari-jari panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Jadi dia itu memiliki jari-jari yang lebih panjang supaya saat dia bertengger di atas pohon itu tidak terjatuh. Oke, lanjut pada adaptasi morfologi bentuk mulut serangga. Ada 4 di sini, ada bentuk belalang. Di buku halaman 100 ya. Halaman berapa Ustazah? 100. Ini ya, jadi ini adalah bentuk dari bibir atau mulut dari belalang. Belalang itu kan kalau makan dia menggigit ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ada di gambar juga ada ya di buku. Nah, ini. Dia itu memiliki kayak semacam gerigi-gerigi gitu ya. Belalang.
Kelihatan kan dari situ? Kelihatan. Nah, ya, ini adalah gambar dari belalang atau mulut dari belalang. Yang kedua adalah mulut dari lebah. Lebah makanannya apa? Lebah makanannya apa? Lebah makanannya apa lebah? Madu, Ustazah. Madu. Jadi kalau dia itu makanannya madu, berarti bentuk adaptasi morfologinya dia memiliki mulut atau bentuk mulutnya itu memanjang. Gunanya apa? Gunanya untuk menghisap. Ya. Gunanya adalah untuk menghisap nektar atau menghisap madu pada tumbuhan. Mana ya? Ya, kelihatan jelas. Nah, ini ya. Lebah mempunyai bentuk mulut penjilat yang bentuknya panjang berguna untuk menjilat nektar yang ada di dasar bunga. Dicatat ya. Jadi ini adalah adaptasi morfologi dari lebah, yaitu mempunyai bentuk mulut penjilat. Ini namanya bentuk mulut penjilat ini ya, dia kan memiliki memanjang kayak belalai. Yang bentuknya panjang berguna untuk menjilat nektar yang ada di dasar bunga. Terus lanjut kupu-kupu. Kupu-kupu juga hampir sama ya. Hampir sama dengan lebah karena kupu-kupu juga memakan nektar. Nah, ini adalah pada saat kupu-kupu menjulurkan mulutnya untuk dia menghisap nektar. Mana ya yang kelihatan jelas lagi ya. Nah, ini ya. Yang hitam-hitam ini, yang kayak belalai panjang, itu juga sama ya. Fungsinya untuk menghisap nektar. Yang keempat adalah nyamuk. Nyamuk itu memiliki kayak semacam jarum ya. Tapi itu tajam kalau di mikroskop. Nah, jadi ini adalah gambaran nyamuk pada saat menggigit manusia atau menghisap darah manusia. Jadi dia menyuntikkan semacam kayak mulutnya itu tajam dia. Nah, ini masuk ke dalam kulit kita. Dia mampu menembus kulit kita. Berarti kan sangat tajam ininya ya. Ini kalau di mikroskop dia itu tajamnya hampir sama kayak suntikan, tetapi kita tidak terasa karena sebelum menggigit kita, nyamuk itu mengoleskan liurnya sebagai cairan supaya kita itu tidak sakit pada saat dia memasukkan mulutnya ke dalam kulit kita. Nah, itu adalah beberapa adaptasi morfologi yang dilakukan oleh hewan. Selanjutnya yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi fisiologi cukup sulit untuk diamati karena terletak di bagian dalam tubuh makhluk hidup. Kalau adaptasi morfologi itu masih bisa kita amati karena terlihat oleh mata kita. Kalau adaptasi fisiologi itu lebih tidak terlihat. Contohnya apa?
Contohnya adalah adaptasi sistem pencernaan pada hewan memamah biak. Contohnya apa hewan memamah biak? Hewan memamah biak itu adalah contohnya seperti sapi, kerbau, itu adalah contoh hewan memamah biak. Yaitu ia memiliki 4 jenis lambung dalam alat pencernaan untuk memudahkan pencernaan makanan. Adaptasi morfologi mammalia. Ini ya, ini adalah gambaran dari morfologi dari hewan mammalia. Dia memiliki 4 lambung yang ada di dalam tubuhnya. Yang ini ya, yang pertama ada rumen, yang kedua di depan ada retikulum, terus ada omasum, terus ada abomasum. Nah, ini supaya memudahkan si hewan itu untuk mencerna makanannya. Yang kedua, ada rayap yang memiliki zat tertentu untuk mencerna kayu yang dimakan. Kalian sudah pernah tahu rayap kan? Ada yang belum pernah lihat rayap? Ya kan, rayap itu kan dia biasanya memakan kayu kan. Nah, rayap itu memiliki enzim supaya dia bisa melunakkan kayu dan bisa memakan kayu yang keras. Kan sedangkan rayap kan kecil kan, tapi dia bisa memakan kayu yang keras. Iya, ini adalah hewan rayap. Jadi dia itu memiliki enzim untuk bisa memakan kayu. Nah, ini selain sapi, tadi ada ikan. Ya, ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Jadi perbedaan adaptasi fisiologi selain sapi tadi memiliki 4 pencernaan atau 4 lambung, ikan yang ada di laut dan ikan yang ada di darat itu ikan yang ada di laut dan ikan yang ada di air tawar itu memiliki adaptasi fisiologi yang berbeda. Kalau adaptasi fisiologi ikan yang hidup di laut, mereka banyak minum air tetapi sedikit pipisnya. Kalau ikan yang hidup di air tawar, mereka sedikit minum airnya dan banyak mengeluarkan pipisnya. Nah, yang kedua ada rayap. Herbivora dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulosa untuk mencerna serat tumbuhan atau serat dari kayu. Nama enzimnya adalah enzim selulosa. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku makhluk hidup itu melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya atau dengan lingkungan di mana dia tinggal. Adapun beberapa contoh adaptasi tingkah laku adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mimikri pada bunglon. Mimikri adalah kemampuan pada bunglon yang dapat menyesuaikan warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Yang kedua adalah autotomi pada cicak, tokek, kadal. Jadi yang bisa melakukan autotomi itu bukan hanya cicak, tetapi
tokek dan kadal itu juga bisa melakukan proses autotomi atau memutuskan ekornya pada saat dia merasa terancam atau bahaya. Terus menggulung tubuhnya pada hewan kaki 1000. Nah, jadi selain terenggiling, ada kaki 1000. Pernah lihat kaki 1000 kan semua? Pernah. Kaki 1000 itu kan bisa Pernah. bergulung-gulung kan tubuhnya sampai membentuk lingkaran. Nah, itu juga salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Terus ada pura-pura mati pada kumbang kepik. Nah, kumbang kepik ini adalah kumbang yang memiliki bau yang sangat menyengat ya, baunya nggak enak. Dia itu memiliki adaptasi pada saat akan ditangkap atau dimakan oleh predator atau hewan pemangsanya, dia akan berpura-pura untuk mati, untuk melindungi dirinya biar tidak ditangkap. Terus ada adaptasi aposematik pada kadal berjumbai. Aposematik adalah kemampuan menakut-nakuti musuh. Ada kemampuan aposematik. Kadal berjumbai itu kayak mana? Kadal berjumbai. Nah, ini ya, ini adalah kayak di Madagaskar. Pernah lihat kan? Pernah. Ya, nah jadi ini namanya adalah kadal berjumbai. Jadi pada saat dia merasa terancam, maka dia akan mengepakkan yang di dekat telinganya nih, akan mengembang untuk menakut-nakuti musuh. Namanya ini adalah adaptasi lingkungan aposematik. Jadi dia seolah-olah menakuti. Kalau misalnya dia tidak merasa terancam, maka dia akan pipih kembali. Tapi pada saat dia merasa terancam, maka dia akan mengepakkan ininya yang di depan ini. Terus yang selanjutnya ada lumba-lumba dan paus muncul ke permukaan secara berkala untuk bernafas. Nah, jadi pernah melihat secara langsung lumba-lumba melompat-lompat di laut? Pernah. Nah, itu adalah salah satu bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh lumba-lumba dan ikan paus. Jadi lumba-lumba dan ikan paus itu bukan termasuk ikan, tetapi mamalia, karena mereka itu melahirkan dan bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi sesekali mereka muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Ada kerbau berkembang untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan melindungi dirinya dari gigitan serangga. Pernah melihat kerbau yang sedang main lumpur? Enggak. Tidak pernah saja. Nah, sering kan banyak yang ditarakan ada kerbau. Nah, itu juga salah satu adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh hewan atau yang dilakukan oleh kerbau untuk melindungi tubuhnya dari gigitan serangga. Jadi dan untuk menjaga kestabilan suhu tubuhnya. Jadi supaya dia merasa tetap dingin, makanya dia berkubang di lumpur. Oke. Coba ayo kita kerjakan sama-sama halaman 102. Ayo aplikasikan halaman 102. Satu, pasangkan hewan yang tepat antara nama hewan dan bentuk adaptasi dalam mempertahankan dirinya. Walang sangit, kira-kira bentuk adaptasinya bagaimana? Adaptasi walang sangit. Bau menyengat. Mengeluarkan bau menyengat. Mengeluarkan bau menyengat. Ya, mengeluarkan bau menyengat. Menyengat. Jadi dia itu adaptasinya itu dengan cara mengeluarkan bau menyengat. Jadi walang sangit itu baunya nggak enak ya. Tarik garis. Terus yang kedua, gurita. Bagaimana bentuk adaptasinya? Memutuskan ekornya.
Menyemprotkan cairan hitam seperti tinta. Menyemprotkan cairan hitam seperti Ya, tinta. menyemprotkan cairan hitam. Jadi gurita itu hampir sama dengan cumi-cumi. Jadi dia itu adaptasinya dengan cara senjatanya itu adalah memiliki cairan tinta berwarna hitam. Iya Alia, kalau misalnya audionya kurang oke, keluar dulu baru nanti masuk lagi ya. Yang ketiga, Sudah bagus. cicak. Bagaimana cara bentuk adaptasi cicak? Memutuskan ekornya. Memutuskan ekornya. Apa namanya itu? Iya, autotomi. Yang terakhir ada kalajengking. Kalajengking mengeluarkan sengat beracun. Iya, mengeluarkan sengat beracun. Ada yang pernah tersengat racunnya kalajengking? Belum. Jangan ya, karena sakit tersenyah. Sudah pernah sakit tersenyah. Bahkan ada yang sampai demam. Nomor 2, bebek mencari makan di lingkungan berair atau berlumpur. Cara penyesuaian diri bebek terhadap lingkungan adalah kaki berselaput untuk berenang. Nomor 3, perhatikan tabel berikut ini. Hubungkan dengan garis antara nama hewan dan cara beradaptasinya yang tepat. Ayam. Cara beradaptasinya bagaimana? Ayam cara beradaptasinya bagaimana? Dia memiliki apa? Tajam. Iya, memiliki paruh yang tajam. Bunglon. Cara beradaptasinya bagaimana? Dapat mengubah warna tubuh. Namanya apa? Disebut sebagai apa? Mimikri. Iya. Cacing. Cara beradaptasinya bagaimana cacing? Permukaan kulit lembab. Ya, permukaan kulit lembab dan berlendir. Ada yang pernah pegang cacing? Tidak pernah saya. Geli ya. Kelelawar. Geli. Kelelawar cara beradaptasinya bagaimana? Gelombang ultrasonik. Iya, dia memancarkan gelombang ultrasonik. Nomor 4. Kupu mencari makanan di lingkungan yang memiliki tumbuhan dengan bunga bermekaran. Cara penyesuaian diri kupu-kupu terhadap lingkungannya adalah yang mana? A, B, C, D. D. Memiliki bentuk mulut seperti belalai untuk memudahkan mengambil nektar. Nomor 5. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya yang benar. Jerapah. Coba mungkin Gimana? Lingkungan ya, jadi bedakan lingkungan. Tadi kan adaptasi morfologi ada penyesuaian paruh, ada penyesuaian bentuk mulut, ada penyesuaian kaki. Kira-kira kalau adaptasi lingkungan yang mana? Yang B, cicak memiliki kaki lengket untuk merayap di dinding. Oke, sekarang Ustazah kasih waktu 3 menit untuk membaca. Oh, sebentar. Ada yang ditanyakan apa enggak tentang adaptasi? Ada.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah kasih waktu 3 menit untuk membaca pertempuran Medan Area dan sekitarnya halaman 104. Baik. Halaman berapa tadi Ustazah? 104. Sudah? Ustazah, Udah Ustazah. Sudah. Oke ya, berarti kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya. Sekarang kita membaca biografi Bung Tomo di halaman 108. 108 kan? Bung Tomo, kisah perlawanan Bung Tomo terhadap penjajah selalu dikenang dalam sejarah Indonesia. Selain berhasil menyampaikan berita lewat media, Bung Tomo terjun langsung mengajak rakyat Surabaya untuk mengusir penjajah. Aksi perlawanan dan pidato heroiknya pada tanggal 10 November tahun 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo yang dikenal dengan nama Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920. Tubuhnya pendek, kekar, dan berambut gondrong. Bung Tomo bersumpah tidak akan mencukur rambutnya sampai kemerdekaan Indonesia diakui oleh dunia internasional. Kemarin kan setelah kemerdekaan masih banyak sekali ya orang-orang luar itu yang menginginkan Indonesia itu untuk kembali dijajah. Sampai ada agresi militer 1 dan nanti kita akan belajar agresi militer 2. Bahkan ada 2 agresi militer setelah kemerdekaan Indonesia. Karena banyak negara-negara lain itu yang belum mengakui secara de facto kemerdekaan Indonesia. Dengan pistol Mauser di pinggang dan diselipkan di sabuk perut, Bung Tomo mampu berpidato berjam-jam. Bung Tomo menyebarkan berbagai macam komando militer ke seluruh penjuru Nusantara. Bahkan rakyat mengira Bung Tomo adalah Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia.
Pada akhir bulan Desember tahun 1945, tentara Inggris berbuat kejam dengan melucuti polisi negara Indonesia. Melucuti itu adalah tentara Inggris itu datang ke Indonesia untuk mengambil dan merampas senjata-senjata yang dimiliki oleh polisi Indonesia. Inggris juga mendaratkan sekitar 800 orang marinir Belanda di Tanjung Priok. Jadi pada saat itu Inggris itu mereka klop atau bersahabat dengan Belanda untuk kembali ke Indonesia merdeka itu untuk mengambil dan merongrong atau ingin menjajah kembali Indonesia. Dan akhirnya Inggris itu mendatangkan 800 marinir dari Belanda ke Tanjung Priok di Jakarta. Akan tetapi pemuda Sutomo tidak henti-hentinya selalu berpidato lewat radio untuk membakar semangat rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka atau mati. Itu adalah semboyan yang biasa atau kata-kata yang dipekikkan oleh Bung Tomo untuk memberikan semangat yang membuat pejuang semakin berani dalam berjuang. Pesan dari Bung Saat, Bung Tomo melakukan pidatonya ya. Tolong. Jaringannya agak lelet. Jaringannya enggak bisa ternyata, Nak. Nanti dicari sendiri ya. Jaringannya enggak bagus. Selamat ya. Nah, biografi Bung Tomo di atas.
Oke, nah itu tadi adalah cuplikan pidato yang dilakukan oleh Bung Tomo untuk membakar semangat pemuda-pemuda yang ada di Surabaya. Jadi dulu ceritanya itu kan Belanda pergi, terus digantikan oleh Jepang kan yang menjajah Indonesia. Habis itu Jepang dibom oleh Sekutu pada tanggal 9 dan 6 dan tanggal 9 Agustus. Nah, akhirnya senjata-senjata yang dimiliki oleh Jepang itu oleh para pejuang Indonesia itu direbut dan diambil. Setelah itu kan Indonesia merdeka. Nah, tidak lama setelah itu Inggris itu datang ke Indonesia dengan menyebarkan pamflet yang bertuliskan bahwa Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia itu harus menyerahkan semua senjata yang dimiliki yang didapat dari tentara Jepang, dan pada saat menyerahkan itu sambil harus berjalan dan mengangkat tangan. Nah, itu kan berarti mereka sudah menghinakan orang-orang Indonesia dan menghilangkan harga diri Indonesia. Akhirnya para pemuda dan para pejuang itu tidak mau melakukan itu.
Akhirnya Surabaya pada saat itu dibombardir oleh tentara Inggris. Jadi mereka menyebarkan pamflet dari udara lewat pesawat itu, mereka menyebarkan selebaran-selebaran itu. Tetapi Bung Tomo dengan semangat punya pidatonya tadi menolak, kita tidak boleh untuk mengikuti perintah dari Inggris karena kita adalah negara yang sudah merdeka. Nah, dari biografi Bung Tomo di atas, selain menunjukkan tentang kegigihan, keberanian, serta pengorbanan untuk meraih kemerdekaan, juga semangat persatuan dan kerjasama yang baik di antara pemuda, sehingga membuat hasil pertempuran berlangsung cukup lama. Jadi, pertempuran antara pemuda Surabaya dan orang-orang Inggris itu berlangsung cukup lama. Padahal kekuatan kedua pasukan tidak berimbang karena pasukan penjajah musuh berasal dari para veteran Perang Dunia, sedangkan pasukan pemuda Surabaya hanyalah pemuda biasa yang tidak bisa memegang senjata. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan ini tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, sangat diperlukan yang namanya kerjasama dan kekompakan antar sesama. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka tercapai. Jadi di Surabaya itu terjadi pergolakan yang 10 November. Terus kemarin ada peristiwa apa lagi? Ambarawa. Nah, itu juga hampir berbarengan. Terus apa lagi? Selain Ambarawa? Bandung Lautan Api, Ambarawa, 10 November di Surabaya itu waktunya tuh hampir bersamaan. Nah, kalau ada yang ke Surabaya pernah melihat Tugu Pahlawan, nah itu adalah monumen untuk mengabadikan peristiwa 10 November itu. Ada yang pernah datang ke Tugu Pahlawan di Surabaya? Ada Tugu Pahlawan ya? Belum. Namanya adalah Tugu Pahlawan. Oke. Selanjutnya di halaman 113. Ini sambungannya ya, ada agresi militer 2. Jadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948, agresi militer kedua itu dilancarkan oleh Belanda. Agresi militer kali ini ditunjukkan ke ibu kota Republik Indonesia, yaitu mana ibu kotanya? Mana Yum? Yogyakarta. Ya, Jogja. Jadi dulu itu masih di Jogja ya. Kota negaranya bukan di Jakarta tapi masih di Jogja. Kalau kemarin agresi militer Belanda 1 itu masih menyerang wilayah daerah-daerah, ya kan? Tetapi di agresi militer Belanda kedua ini mereka menyerang kepada pusat pemerintahan yang ada di Jogja. Presiden dan wakil presiden dan beberapa pejabat tinggi lainnya berhasil ditahan oleh Belanda. Akhirnya di agresi militer Belanda 2 ini, para Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta pejabatnya itu berhasil ditangkap dan ditahan oleh Belanda. Sebelum terjadinya aksi penangkapan tersebut, pemerintah Republik Indonesia melakukan sidang darurat. Salah satu keputusan dari sidang darurat itu adalah memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI di Sumatera. Jadi pada saat mereka sebelum detik-detik sebelum mereka para pemimpin itu ditangkap, mereka sempat mengadakan rapat yang menghasilkan bahwa Menteri Kemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin itu membentuk pemerintah darurat yang ada di Sumatera. Mandat tersebut ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden. Jadi mandat itu sama dengan perintah. Untuk menjaga kemungkinan gagalnya pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera,
Menteri Luar Negeri yang pada saat itu dipegang oleh Haji Agus Salim mengirimkan mandat kepada Mr. A.A. Maramis dan L.N. Palar serta Dr. Sidasono yang sedang berada di India untuk membentuk pemerintah mengasingan atau exile government di New Delhi, India. Mr. Syarifuddin Prawiranegara tidak segan mengumumkan terbentuknya pemerintah darurat Indonesia di Sumatera. Jadi untuk mengantisipasi karena wilayah pusat pemerintahan kan sudah dipegang oleh Belanda. Akhirnya Mr. Syarifuddin itu membentuk pemerintahan darurat yang ada di Sumatera. Hal ini disebabkan ia ingin memastikan bahwa para pemimpin Republik Indonesia di Jogja benar-benar telah ditahan. Setelah mendapat konfirmasi dari Muhammad Rashid, Presiden Sumatera Barat, tentang penangkapan tersebut, barulah Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember tahun 1948 yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Jadi pemerintahannya atau pusat pemerintahannya itu dipindahkan untuk sementara di Bukit Tinggi melalui mandat Presiden kepada Menteri Persemakmuran yaitu Mr. Syarifuddin. Nah, itu adalah agresi militer kedua. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69 disebutkan dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi atas ayat di atas merupakan janji Allah kepada siapa saja yang berjihad atau bersungguh-sungguh, Allah akan memberi petunjuk ataupun jalan keluar. Termasuk kalian itu juga sedang berjihad. Berjihadnya apa? Berjihad melawan kebodohan dengan cara kalian bersekolah, dengan cara kalian menuntut ilmu. Kalau kalian banyak berlatih dengan sungguh-sungguh menggunakan. Oke, sekarang yang ada di 116. BDP ini bisa dibaca sendiri ya tentang pola lantai tari indang. Nah, penugasan kali ini ada di halaman 54. Coba 54 ya Ustaz. Iya. Buka bukunya halaman 54. Tunggu Ustazah. Sudah Ustazah. Sudah? 54 yang bagian ayo rumuskan. Nah, nanti Ustazah akan mengirimkan video tarian. Jadi nanti kalian itu mengamati tariannya itu, lalu kalian menuliskan berapa jumlah penarinya, bentuk pola lantainya itu apa, maksud pola lantainya itu apa, kesesuaian pola lantai dengan jumlah penari sesuai tidak, kesesuaian pola lantai dengan ruangan, kira-kira sesuai apa tidak, alasannya apa, terus kesesuaian pola lantai dengan gerak. Untuk hal-hal yang bentuk pola lantai, maksud pola lantai itu bisa dibaca di halaman 53 ya. Nanti Ustazah akan mengirimkan tari saman, terus kalian menganalisisnya ya. Ada pertanyaan? Ustazah ini aja ya tugasnya. Iya, itu aja Cin. Ustazah ini. Iya, Cinta. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak Ustazah. Terkait tugas. Jadi tugasnya itu maju ke depan ya di halaman 54. Jadi ini kita lanjut ya. Nanti jam 10 selesai berarti ya. Oke. Subtema 2 kita sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Di subtema 2 ini.
Sekarang kita beralih pada subtema 3. Berjudul Bersatu Kita Teguh. Di halaman 128. Dan buku bosnya ada di halaman 100. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu yang di buku bos dan di buku JSIT. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Ustazah. Oke. Ya, di sini kita akan membahas tentang dua tokoh. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Indonesia pernah memiliki jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Ia adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang lahir di Bodas, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Sejak kecil Sudirman dibesarkan oleh Raden Cokro Kusnaryo, saudara dari ibunya. Sudirman selalu belajar ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum sejak kecil. Sudirman diajarkan tentang ketaatan kepada agama sehingga Sudirman selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Karena itulah Sudirman dijuluki sebagai Haji oleh teman-temannya yang bersekolah di sekolah pribumi.
Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap Belanda, Jenderal Sudirman tidak mau menyerah. Ia memimpin pasukan TNI untuk masuk ke dalam hutan dan mengobarkan perang gerilya. Perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman sangat merepotkan Belanda. Meskipun dalam kondisi sakit dan harus ditandu ketika keluar masuk hutan, semangat perjuangan Jenderal Sudirman tidak pernah padam. Perang gerilya yang dilakukan membuat Belanda tidak berdaya. Akhirnya, kegigihan Jenderal Sudirman membuahkan hasil. Pada tanggal 27 Desember 1948, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Nah, ini adalah contoh dari kata baku. Ini ya, kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan oleh EYD ejaan yang disempurnakan. Dibuka bukunya halaman 128. Sumber utama dari kata baku adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya digunakan dalam kalimat resmi, baik dalam penulisannya seperti pada karya ilmiah, pada surat dinas ataupun pada sebuah laporan, maupun dalam pengungkapan seperti pada pidato dan aktivitas mengajar lainnya. Contohnya ada kata jenderal. Tulisannya yang baku itu adalah jenderal. Yang tidak bakunya adalah jenderal. Ya. Jenderal. Jadi yang kata baku sebenarnya yang bagus itu adalah jenderal pakai e. Bukan jenderal, bukan DRAL. Terus apalagi? Aktivitas. Yang benar adalah pakai V, bukan pakai F ya. Ini ya, jenderal. Ini yang baku. Ini yang tidak baku. Nah, jenderal terus jenderal. Terus apa lagi? Aktivitas pakai V ya. Kalau yang tidak baku pakai F, aktivitas. Jadi yang baku menggunakan huruf V. Terus apa lagi? Karir. Tulisannya adalah karier yang baku. Kalau yang tidak baku biasa karir. Apalagi? Karisma. Yang baku biasa karisma pakai KA biasa. Yang tidak baku menggunakan kaharisma. Apalagi? Apotik, apa apotek yang betul? Apotek. 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 Mana betul? Apotek. Yang baku apotik apa apotek? Apotek. Apotek.
Apotek, ya betul ya, adalah tulisannya pakai apotek. Yang tidak baku, apotik. Nasehat atau nasihat? Nasehat. Yang baku nasehat apa nasihat? Nasehat Ustazah. Yang baku adalah nasihat pakai i. Oh, pakai ini. Oke. Ini yang baku nasihat. Yang tidak baku pakai nasehat. Tapi biasanya Ustazah pakai nasehat. Iya, tapi orang-orang banyak menggunakan kata nasehat ya. Iya. Gizi atau gizi? Ustazah. Gizi atau gizi? Gizi. Gizi. Yuk, kira-kira apa lagi? Boleh kalian menambahkan? Cuma atau cuman? Cuma. Cuma. Tanpa N ya. Ayo, apa lagi? Aktif atau aktif? Jadwal. Apa Ustazah? Jadwal atau jadwal? Jadwal. Jadwal ya. Yang baku adalah jadwal. Yang tidak baku adalah jadwal. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kata baku yang digunakan dalam sehari-hari. Jadi nanti kalian bisa mencari contoh-contohnya yang lain ya, kata-kata baku yang lain kira-kira apa? Masih banyak. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Sekarang kita lanjut pada manfaat proklamasi kemerdekaan yang ada di halaman 130. Manfaat proklamasi kemerdekaan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan mengalami penderitaan baik dari segi ekonomi maupun sosial politik. Segi ekonomi, penjajah Belanda memonopoli perdagangan. Jadi masih ingat tentang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda? Jadi orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia itu diminta untuk menanam, bahkan dipaksa untuk menanam kopi, untuk menanam teh, untuk menanam cengkeh, untuk menanam tebu. Lalu oleh Belanda itu dibeli dengan harga yang sangat murah. Dan adanya monopoli perdagangan. Jadi itu sangat merugikan masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak bisa bergerak bebas, pekerjaan mereka diawasi dan dibatasi oleh pemerintah. Petani harus menanam tanaman yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial. Jadi pada saat itu para petani itu tidak bisa bebas. Misalnya saya ingin nanam padi karena saya ingin menanam jagung. Nah, enggak bisa kayak gitu. Tanamannya itu sudah yang membuat itu adalah Belanda. Kamu harus menanam jagung. Kamu harus menanam teh. Kamu harus menanam tebu.
Jadi yang ditanam itu adalah yang dibutuhkan oleh Belanda. Kebijakan ini dikenal dengan istilah tanam paksa atau kulturstelsel. Yaitu artinya petani dipaksa menanam tanaman yang laku di pasaran internasional seperti rempah-rempah dan kopi. Petani tidak bisa menanam tanaman untuk kebutuhan hidupnya sehingga mereka hidup dalam keadaan kelaparan. Kasihan ya. Para kakek nenek kita. Kebijakan lain yang menyengsarakan rakyat adalah sewa tanah atau land rente. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Kasihan. Jadi misalnya Ashifa itu memiliki tanah yang luas untuk digarap. Tetapi oleh Belanda, Ashifa itu kalau ingin menanam di tanahnya sendiri, Ashifa itu harus bayar sama Belanda supaya Ashifa bisa menanam. Nah, terus Ashifa itu menanamnya juga tidak bisa semaunya Ashifa. Ashifa harus menanam yang disuruh oleh Belanda, menanam kopi atau menanam rempah-rempah. Terus nanti hasil dari pertanian Ashifa itu dibeli oleh Belanda, tetapi dengan harga yang sangat murah, bahkan bukan hanya murah lagi, hampir gratis. Jadi itu sebabnya sangat merugikan dan sangat menderita rakyat Indonesia pada saat itu. Sudahlah tanah sendiri harus menyewa, menanamnya tidak bisa bebas, habis itu hasil tanamannya pun harus dijual kepada pihak Belanda. Selain itu, di masa penjajahan, pendidikan hanya untuk masyarakat yang memiliki jabatan atau keturunan bangsawan saja. Jadi masyarakat biasa itu tidak bisa mengenyam pendidikan. Yang boleh sekolah itu hanyalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang ningrat atau memiliki keturunan bangsawan atau paling enggak dia kaya raya dan bekerja pada Belanda. Itu biasanya boleh. Pada masa penjajahan Jepang, masyarakat diperintahkan untuk kerja paksa, namanya adalah kerja paksa Romusa. Nah, kalau masa Belanda itu ada namanya tanam paksa atau kulturstelsel dan kerja rodi. Kalau kerja rodi itu orang-orang Indonesia itu dipaksa untuk bekerja membuat rel kereta api, dipaksa untuk membuat bunker, dipaksa untuk membuat benteng. Kalau pada masa penjajahan Jepang itu namanya adalah kerja paksa Romusa. Ya, kalau kerja rodi itu adalah kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda dan kulturstelsel atau tanam paksa itu yang dilakukan oleh Belanda. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh Jepang itu namanya Romusa. Masyarakat dipaksa untuk membangun jalan, membangun jembatan, membuat gua, dan lain-lainnya tanpa dibayar. Jadi kekejaman Jepang ini lebih lagi daripada Belanda. Belanda itu sudah kejam, Jepang itu lebih lagi kejamnya dengan Indonesia. Mereka juga merampas seluruh hasil pertanian rakyat seperti beras, jagung, teh, dan rempah-rempah itu diambil. Kalau dulu Belanda masih membeli, meskipun dengan harga yang sangat murah. Tetapi kalau Jepang sudah tidak beli lagi, diambil semuanya, direbut. Akibatnya banyak rakyat yang mati kelaparan. Selain itu mereka juga mengawasi pers Indonesia, semua di media massa pun disegel. Jadi tidak ada kebebasan pers karena semuanya disegel oleh Jepang.
Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Itu belum seutuhnya sebelum adanya perjanjian apa kemarin? Sebelum ada perjanjian apa? Kak? Coba semua di-on-kan audionya. Di-on-kan juga kameranya. Indonesia belum seutuhnya merdeka setelah 17 Agustus sebelum menandatangani perjanjian apa namanya? Perjanjian apa Fatia? Namanya Fatia, kemarin Fatia. Fatia hilang. Keluar dia ditanya. Perjanjian apa kemarin namanya? Ada tahu? Baru kemarin dibahas. Ariba, apa Ariba namanya Ariba? Perjanjian meja bun atau disingkat dengan KMB. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat menikmati rasa aman dan kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kita rasakan sekarang ya. Jadi betapa bersyukurnya kita tidak usah berperang, tidak usah merasakan kelaparan, tidak usah merasakan yang namanya dijajah. Kita sudah bisa merasakan lahir di negara yang sudah merdeka. Jadi betapa sengsaranya dulu para leluhur kita, para pejuang-pejuang itu mereka merasakan sengsaranya, disuruh bekerja tanpa dibayar sampai badannya tuh kurus-kurus, sampai badannya itu kurus kering habis ya. Mereka dipaksa untuk membuat jalan, bahkan sampai ada yang meninggal. Kalau misalnya meninggal, namanya dikubur di situ, nah, nggak dibawa pulang. Jadi dikubur di misalnya mereka membuat proyek terowongan, mereka ya sudah dikubur di situ, tidak diangkut dibawa pulang tuh enggak. Jadi kalau kita melihat sejarah itu rasanya sedih ya, karena itu adalah bisa jadi itu adalah kakek nenek kita yang dulu dijadikan tawanan seperti itu. Nah ini ya adalah gambaran dari kerja paksa itu, perbudakan manusia. Nah ini mereka membuat rel kereta api, mereka bawa gelondongan-gelondongan kayu, mendorong. Ini mereka kultur stelsel ya, menanam pala. Yang ini membuat jalan, memecah gunung, membuat jalan. Jadi bayangkan mereka itu bekerja, tetapi nggak dikasih makan, nggak dikasih upah, nah sampai kurus kering seperti ini. Insya Allah. Sampai seperti ini, perutnya enggak, ya Allah. Jadi ini ya adalah gambaran-gambaran kekejaman penjajahan pada masa itu. Nah, bangsa Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia. Masyarakat dikatakan sejahtera jika terpenuhi unsur sandang, pangan, dan papan. Alhamdulillah ya, kita sudah terpenuhi unsur sandang, pangan, dan papan. Sandang itu adalah pakaian yang kita gunakan, itu adalah namanya sandang. Terus pangan itu adalah makanan yang biasa kita makan. Papan itu adalah tempat tinggal.
rumah kita untuk kita berteduh. Kesejahteraan umum tidak hanya meliputi kesejahteraan ekonomi dan materi, namun juga kesejahteraan lahir dan batin seperti terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, serta menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Kira-kira saat ini kalian sudah berasa merdeka atau belum? Diri kalian. Sudah. Kalian sudah merasa terpenuhi semuanya kan? Berarti kalau kita sudah merasa merdeka, saat ini kita harus mengisi kemerdekaan. Jadi tugas kita itu bukan untuk merebut kemerdekaan, tetapi mengisi kemerdekaan, ya. Oke. Ustazah, selesai Zoom jam berapa Ustazah? Jam 10 Bu Insya. Nah, dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 96, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kita berdoa bersama-sama semoga Indonesia itu menjadi negara baldatun thayyibatun ghufur, jadi negara yang gemah ripah loh jinawi, menjadi negara yang merdeka untuk semuanya. Semoga kita menjadi negara yang tidak dibayang-bayangi oleh negara lain, ya, karena melihat kondisi saat ini yang sangat menyedihkan. Semoga Indonesia bisa bangkit melawan virus. Semoga Indonesia juga mendapatkan pemimpin yang adil, yang bisa mengayomi masyarakatnya. Terus Indonesia bisa bangkit dan bisa menata kembali ekonominya setelah melewati badai corona yang Masya Allah luar biasa selama 2 tahun. Dan semoga corona juga cepat berlalu supaya kita bisa kembali ke sekolah lagi, bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan dengan normal lagi, ya. Oke. Sekarang ada yang tanyakan? Tidak Ustazah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, dibuka bukunya, ya buku JSIT-nya halaman 134. Kalau buku bosnya itu ada di halaman 103. Buku JSIT halaman berapa Ustazah? 134. Oke, dibaca dulu ya. Mbak, Bun. Bun.
Sudah? Sudah membacanya? Oke, kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan untuk manusia. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada penghasil bahan pangan. Pasti kita semua pernah makan makanan hewan. Kita semua ada yang pernah makan hewan ya, seperti daging ayam, daging sapi, ikan, itu yang biasa kita konsumsi. Di sini ada yang vegetarian, tidak makan daging-dagingan. Jadi makanannya hanya sayur ada di kelas 6 Sumayyah. Siapa tahu mau menjalankan hidup sehat dengan cara vegetarian. Saya enggak makan daging Ustazah, saya makannya sayur. Lauk saya setiap hari setik tahu dan setik tempe. Siapa tahu ada yang menjalankan program hidup sehat ya. Terus yang kedua ada penghasil bahan sandang. Nah, penghasil bahan sandang ini biasanya dari apa? Dari bulu domba. Ya, bulu domba itu bisa digunakan menjadi pakaian. Terus dari ulat sutra menghasilkan kain sutra. Apa lagi kira-kira yang menghasilkan sandang? Terus ada lagi penghasil bahan kerajinan. Contohnya seperti apa kalau kerajinan hewan tuh? Hewan yang mati terus diawetkan, ada yang ke Derawan atau berwisata ke pantai-pantai melihat penyu yang diawetkan. Nah, itu biasanya kalau di museum itu seperti kayak serangga yang diawetkan. Terus kupu-kupu yang diawetkan. Nah, Kalau kupu-kupu pasti banyak. tapi kalau yang pada saat kita menggunakan bahan pengrajinan dari hewan, untuk saat ini dikurang-kurangin ya, karena mengingat jumlah populasi hewan itu banyak yang berkurang. Terus menggunakan pupuk organik, biasanya kotorannya itu digunakan untuk pupuk organik. Terus penghasil tenaga contohnya untuk membajak sawah menggunakan kerbau atau menggunakan sapi. Terus naik delman menggunakan kuda. Ada yang pernah naik delman? Saya pernah kerja. Ya kan, naik delman itu menggunakan kuda. Terus sekarang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah bahan makanan seperti sayur mayur, bahan sandang. Nah, bahan sandang ini adalah baju yang kita pakai itu berasal dari serat kapas. Terus bahan bangunan, kayunya digunakan sebagai bahan bangunan, bahan obat, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan menjaga kualitas air. Nah, penjelasannya itu ada di buku BOS di halaman 103 tadi. Yang pertama ada pohon beluntas. Ada yang pernah lihat pohon beluntas? Tidak pernah saya. Di sini jarang ya. Kalau di Jawa banyak pohon beluntas tuh. Pohon beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Jadi bisa dimakan juga ini ya, beluntas yang muda ini. Jadi dia tuh mengeluarkan baunya tuh khas, enak baunya tuh. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Jadi banyak digunakan sebagai pagar hidup. Terus tanaman yang muda, ujung-ujung puncak daunnya itu dimanfaatkan untuk dimasak oleh orang-orang terdahulu. Nah, selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia.
adalah keong sawah. Ada yang pernah makan keong sawah? Bertutut. Keong emas biasanya tuh enak loh kalau dimakan. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Di Tarakan masih banyak ini ya, sudah lihat. Yang kalian tahu kalau misalnya kalian pergi jalan ke rawa-rawa yang telurnya warnanya pink kecil-kecil tuh. Warna telurnya tuh pink-pink kecil-kecil. Nah, itu adalah telur dari keong sawah ini. Keong sawah itu berguna untuk membersihkan lumut kolam, terus membersihkan lumut, terus rumput-rumput yang biasa tumbuh mengambang di air. Nah, itu makanan dari keong sawah. Nah, sekarang kita belajar tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Tadi ya, manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan pangan seperti dagingnya. Dagingnya kita konsumsi. Jadi sebenarnya manusia itu adalah pemakan semuanya ya. Ya, hewan dimakan, tumbuhan dimakan. Terus susunya dari hewan. Dari sapi ataupun dari kambing. Terus telurnya juga dimakan sebagai sumber protein. Yang kedua adalah penghasil bahan sandang atau penghasil bahan pakaian. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Nah, ya ini ya. Kulit sapi dan kerbau biasanya dibuat penghasil untuk membuat wayang kulit atau untuk membuat beduk. Beduk yang ada di masjid itu, pinggirannya itu terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau. Terus selain itu bulu angsa. Ada yang punya kok di rumah untuk bulu tangkis? Saya. Nah, koknya itu berasal dari bulu angsa. Jadi bulu-bulu angsa itu diambil terus digunakan untuk membuat kok. Selain itu ada penghasil pupuk organik, kotoran berbagai jenis hewan seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, itu dapat digunakan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau pupuk alami yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Nah, kalau kita biasanya menggunakan pupuk organik atau pupuk pabrikan, pupuk kimia, itu untuk jangka pendeknya memang tanahnya cepat subur, tetapi jangka panjangnya lama-kelamaan kesuburan tanah itu akan hilang kalau kita menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik, maka lama-kelamaan itu akan menjadi semakin subur. Yang kelima adalah penghasil tenaga. Gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Ada yang pernah naik gajah? Kalau misalnya sedang berwisata, ada kan yang biasa naik gajah di atas punggungnya tuh? Yang pernah naik gajah? Ya kan? Saya tidak pernah, Ustazah. Cuma saya bisa lihat langsung gajahnya. Jadi itu adalah tenaga. Jadi penghasil tenaga adalah manfaat hewan bagi manusia dan bagi lingkungan. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan itu
Kira-kira apa? Kita makan batang itu apa yang kita makan? Tumbuhan apa? Contohnya. Oh, bakat batang. Batangnya kira-kira apa? Yang kita makan batangnya itu apa? Batang apa? Tebu saja. Hah? Apa Jessica? Tebu. Iya, tebu. Pernah makan tebu kan kalian? Kalau misalnya enggak pernah makan tebu tapi pernah makan gula kan? Nah, gula itu bahannya dari mana? Dari tebu kan? Ya, Tebu, air tebunya itu diambil, terus diolah menjadi daun. Kira-kira tanaman apa yang bisa kita makan daunnya? Yang kita makan daunnya itu apa kira-kira? Banyak ya. Sayur-sayuran itu mayoritas yang kita makan daunnya ya. Oh iya benar. Daun bayam, daun singkong, sawi, bunga. Bunga Daun kira-kira kemangi saja. boleh. Makan bunga. Bunga yang bisa Kok kita bisa? makan kira-kira bunga apa? Mawar. Bunga pepaya. Bunga yang pepaya. Bisa kita makan kan bunga pepaya? Bunga melati bisa kau saja. Bunga melati boleh kan buat teh. Buat campuran teh kan dipakai bunga melati. Terus kayak bunga telang, nah itu yang warnanya ungu. Nah itu kan juga bunganya kan yang diseduh. Terus kayak bunga rosella, teh rosella. Ada pernah mengkonsumsi teh rosella yang rasanya asem-asem tuh warnanya merah-merah. Nah itu kan bunganya yang kita makan kan? Kalau lavender saja. Ya lavender. Buah, kalau banyak ya buah-buahan yang kita bisa konsumsi ya. Terus biji, kira-kira biji yang bisa kita makan biji apa? Kacang. Matahari. Biji bunga matahari kayak hamster ya, berarti makannya biji bunga matahari atau kuaci. Kuaci ya, kuaci itu kecil aja tapi makannya lama. Kuaci itu siapa lagi? Biji anggur saja. Biji anggur, Alia makan biji anggur kah? Kadang dimakan. Saya makan biji semangka saja. Iya, biji anggur itu namanya ketelan Alia, bukan sengaja dimakan. Biji semangka, biji anggur itu namanya ketelan, bukan sengaja dimakan. Saza kalau kalau misalnya bijinya buah nangka kok nangka apa Ya, sih? bijinya buah nangka itu bisa ya direbus. Bijinya buah nangka tuh enak direbus. Atau enggak cempedak itu enak juga kan buah anunya bijinya. Jadikan sanggar cempedak kan itu kan bisa dimakan bijinya. Nah, itu adalah tumbuhan tanaman yang kita makan. Terus bahan sandang, serat kapas yang dimanfaatkan untuk membuat kain. Bahan bangunan, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Obat, nah obat ini banyak ya. Jahe untuk mengobati batuk. Kalau misalnya kita tenggorokannya tidak enak, biasanya kita membuat jahe. Terus daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Daun jambu biji untuk mengobati diare dan masih banyak lagi ya. Yang tanaman ini seperti apalagi temulawak, kunyit, kencur, serai dan masih banyak lagi. Terus bahan baku industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya getah karet itu digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan orang sebagai bahan industri cat. Kayu pinus digunakan bahan industri kertas. Bahan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan industri minyak goreng. Ya, jadi beberapa pohon-pohon atau
tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk perindustrian. Yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna alami, contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga, kunyit untuk pewarna putih. Terus buah bit atau buah naga itu untuk bisa pewarna-warna merah keunguan, ya. Terus menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami antara air laut sehingga bisa menjadi air tawar. Terus setelah itu kalau misalnya kita menanam banyak pohon maka akan tersedia penyuplai banyak air pada saat musim kemarau. Jadi itu ya manfaat tumbuhan dan manfaat hewan untuk manusia dan untuk lingkungan. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya pembelajaran kita pada dari pagi sampai siang ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas TIK ya, untuk mengirim video ke Ustazah Sulkia. Boleh lewat WA, nomor WA-nya sudah Ustazah kasih ya. Boleh juga lewat emailnya ya. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk ya. Insya Allah besok itu Ustazah akan men-share tugas-tugas kalian selama 2 pekan. 2 pekan ini ya. Ustazah share kemarin kan yang baru 2 pekan pertama kemarin, ini 2 pekan selanjutnya. Jadi sudah 1 bulan ya kita sekolah ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. TIK linknya masih sama kan Ustazah? Apa? TIK link Zoom-nya masih sama kan Ustazah? TIK nggak Zoom hari ini, Winsya. Ya, Ustazah. TIK hanya tugas aja ya, jadi nggak ada nge-Zoom. Terima kasih yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ustazah akhiri ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.